Oke, selamat datang di OOP Obrolan Pro Gamer. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Soalnya gak ada efeknya ini. Oh gitu ya. Iya. Oke, cool. Jadi, seperti episode-episode sebelumnya, jadi kita ada topik baru nih sekarang. Dari tentu bukan kita sendiri yang nentuin, tapi juga berdasarkan keresahan teman-teman, apa yang teman-teman rasakan. Oh iya tentu. Dan ya kita bakal bahas bareng ya. Iya. Ya benar kan, benar. Oke. Nah, jadi ini menurutku salah satu topik yang hangat dan menarik banget untuk dibahas gitu. Dan aku penasaran nih point of view dari Ilham gimana, dari Aka sendiri gimana gitu ya. Karena aku rasa teman-teman juga meskipun tidak pernah mengalami secara langsung, tapi teman dekatnya pun juga pernah mengalami kan kayak gitu. Nah, that's why aku rasa bisa ngasih point of view yang menarik nih nanti gitu ya. Again teman-teman, disclaimer dulu, ini lagi-lagi berdasarkan observasi kita aja, jadi bukan berarti benar dan ya jangan ditelan mentah-mentah sih intinya gitu. Iya, betul. Dan lagi-lagi ini opini gitu ya, bukan fakta gitu. Oke, Ya. jadi pembahasannya OOP itu opini programmer. Oh iya ya. Tapi dari diksi obrolan aja tuh menurutku udah menunjukkan kalau ya opini bukan sebuah fakta kan, bukan kayak bukan FFP, fakta-fakta programmer. FFP. Kayak bukan diskursus buat kayak nama organisasi. FFP. Apa? Ya adalah. Ya jelas. Oke, jadi kenapa aku biasanya di podcast sebelumnya nggak pernah disclaimer atau gimana, tapi ini aku disclaimer di awal gitu, karena ya aku nggak tahu mungkin agak sensitif kali ya gitu. Jadi topiknya adalah soal teh winter nih gitu. Teh winter terjadi layoff di mana-mana segala macam. Ini adalah satu fenomena yang kurasa teman-teman di industri tech ini sekarang itu tuh udah familiar gitu. Meskipun nggak pernah mengalami, tapi juga pernah tahu kalau di tempat lain mengalami atau rekan seperjuangannya juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Nah, that's why kita coba bahas fokus di sini gitu. Nah, ngomongin soal teh winter ini banyak banget yang kita bakal bahas gitu. Kayak kita mesti clear dulu nih definisi teh winter yang ada nih kayak gimana gitu ya. Terus yang paling penting juga kita coba ulik gitu. Kita coba pahami mengapa fenomena ini terjadi gitu kan. Karena ya sebelumnya nggak pernah terjadi, tapi ya there must be something kenapa hal ini terjadi gitu. Terus yang terakhir dan yang paling penting menurutku adalah dari sisi kita sebagai seorang software engineer, programmer gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi tech winter ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Apa yang harusnya kita coba persiapkan gitu ya? Mungkin in the worst case skenario kita yang terdampak segala macam. Nah, itu menurutku salah satu hal topik yang ya mesti kita coba bahas gitu ya. Nah, oke. Jadi aku coba mulai ke pertama dulu kali ya. Nah, kita coba ke definisi dulu gitu ya. Nah, kalau menurut observasimu gitu ya Kak, gimana sih teh winter itu sendiri dan gimana kamu ngelihatnya gitu? Aku jujur belum pernah baca-baca topik soal ini sih, soal teh winter gitu ya. Tapi apa namanya? Ini coba dari cerita orang-orang padaku. Karena aku gak pernah bener-bener riset nih sebenarnya apa dan kawan-kawan gitu ya. Jadi yang aku tahu ya hanya apa ya, kayak jadi di mana sekarang kondisi di startup itu kan udah gak seseksi dulu gitu ya, gak serame dulu lah gitu kan. Kayak kalau dulu tuh kan seksi banget nih. Iya, kayak apa-apa tuh wah ke startup aja gitu kan. Karir dan kawan-kawan, lokernya banyak bla 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 kayak gitu kan. Betul. Supaya dari episode kemarin. Gitu. Iya, dan sekarang tuh kan kayak apa-apa tuh kayak udah sangat dikit banget ya ininya. Kayak kalau dari sudut pandang aku sebagai software engineer, aku ngelihat lowongan pekerjaan itu kan kayak udah sangat berkurang banget ya, gitu itu salah satu indikatornya sih. Kayak hampir kalau dulu kan kayak hampir tiap startup tuh kayak pasti hiring gitu loh. Bahkan pas dulu aku ingat zaman-zaman pas aku kuliah gitu ya, sebelum apa namanya kerja gitu, kayak masih semester 5, 6, kayak semangatnya mau persiapan kerja gitu kan. Itu kalau aku tanya ke apa namanya teman-teman yang udah kerja gitu ya di komunitas, aku tanya, "Mas, ini company ini lagi hiring nggak?" "Oh iya lagi hiring." "Kapan tutupnya?" "Kita hiring terus kok," gitu. Jadi kayak
Iya kayak Kita kayak hiring terus. iya kayak apa namanya banyak yang kayak gitu ketika ditanya company A kayak gitu, company B kayak gitu, company C kayak gitu. Jadi Ya. yang aku tangkap saat itu gitu. Oh, kalau di startup itu hiring terus nih gitu. Kayak nggak ada apa namanya kan ada hiring apa ya? Hiring Freeze. ya kayak dari bulan apa sampai bulan apa terus ditutup terus. Nah, kalau dulu tuh pas ya itu ya, paling itu tahun-tahun berapa ya? Paling 2000 aku semester 5 tuh 2018 19 kayak gitulah, heeh. Nah, itu, Oke. Nah, sedangkan kalau sekarang tuh kan kayak aku lihat kayak udah berkurang banget gitu loh. Jadi gak semua dan startup signifikan hiring, juga. sangat signifikan sekali. Kayak gak semua startup itu hiring dan kalau hiring pun itu kayak apa ya, yang masuk itu gak banyak gitu loh. Jadi kayak buka front end tuh gak yang wah 5 masuk, 6 masuk. Jadi kayak cuma 1, 2 gitu. Jadi udah dikit terus masuknya juga lebih dikit lagi gitu. Nah, itu yang aku tangkap ya. Tapi kalau kenapa seperti ini gitu kan? Ya mungkin dari sisi investor dan kawan-kawan, jujur aku belum pernah ngulik dalam itu Oke. gitu. Nah, ini dari point of view ya sekali lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak yang bahas sebenarnya. Entah dari ekonom kayak gitu-gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kita juga memiliki keterbatasan knowledge dan that's why gitu ya. Sudut pandang kita as a software engineer sebagai programmer gitu. Dari kacamata programmer. Betul. Jadi kayak gitu. Nah, itu poin menarik dari Aka. Tadi menurut observasi Aka, meskipun Aka ya nggak riset lebih lanjut, tapi seenggaknya itu bisa mencerminkan kayak apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini dari Tech Winter ini gitu. Nah, aku mau ke Ilham atau ada tambahan nggak sebelum kita move ke hal yang lain? Ya, yang saya yakini sih sebenarnya Tech Winter ini terjadi ya pasti ada hubungannya sama ekonomi ya. Oke. Ekonomi global ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan para elit-elit global itu sehingga sampai berdampak ke elit global, bos. Iya kan, kita nggak tahu kan. Iya. Kayak apa yang mereka lakukan sehingga berdampak luas gitu kan. Khususnya ke industri-industri startup gitu. Sama sih sama kayak Aka, saya juga dapat informasi lah, dengar-dengar kok Tech Winter tuh sebenarnya gini, terus sempat baca-baca dikit itu katanya menurut referensi yang saya baca ya, itu katanya ada penurunan minat investor untuk invest ke perusahaan-perusahaan khususnya yang tech gitu kan. Oh, oke. Karena suku bunga suku bunga bank itu nggak tahu bank di mana itu lagi naik dan investor memilih untuk nyimpen duitnya akhirnya, katanya gitu ya menurut referensi yang saya baca gitu. Dan kenapa ini jadi viral dan gede gitu, karena mungkin banyak startup yang masih bergantung sama investor gitu kan, produknya belum settle dan lain-lain mungkin. Terus sorry mungkin produknya belum ditelepon kantor gak? Enggak. Deploy apa gitu. Sorry saya mute dulu ya. Sorry. Tapi kalau penting nggak? Takut ada. Enggak. Oh, ini penting cut aja nih. Iya. Enggak. Ya tadi sih tadi ya investor, terus ekonominya juga lagi buruk juga. Terus banyak startup yang masih bergantung sama investor gitu kan. Kalau misalkan investornya lari, bisa jadi mereka gak jalan perusahaannya atau goyang dan lain-lain gitu kan. Karena mungkin produknya masih belum belum settle juga gitu kan. Akhirnya ya udah jadi gede kan akhirnya gitu. Oke. Ya ini ada satu hal yang menarik, aku coba untuk kulik lebih lanjut dari poin Ilham ya. Yaitu ada kecenderungan di mana investor tidak semasif dulu untuk berinvestasi ke startup ini gitu ya. Gitu ya. Betul. Nah, aku ngelihat mungkin polanya adalah kayak kalau dulu gitu ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Cuman yang aku rasakan adalah ketika aku observasi startup gitu ya, itu kan kayak gila banget ya. Kalau katakanlah semisal kita startup tuh melakukan promo gitu ya. Kayak semisal gila-gilaan banget gitu. Kayak bahkan aku sebagai penggunanya pun juga bahkan heran, nggak tahu ya teman-teman sering nggak sih kayak paham kayak ini dapat duitnya, untungnya dari mana gitu kan. Itu kan suka heran, padahal kita yang lebih banyak untung gak sih gitu. Ya ini banyak sih momen-momen gak cuma startup ya, tapi maksudnya kayak momen-momennya kadang kayak bisnis-bisnis inilah ya, kayak misalkan warung makan dan kawan-kawan. Kayak ada warung makan gitu, enak gitu kan, porsinya banyak, terus sampai di momen kita sebagai pelanggan nih ya makan kayak aduh ini kok enak banget ya, murah lagi, banyak lagi, aduh ini jangan-jangan
3 hari tutup gitu. Karena rugi gitu loh maksudnya. Jadi khawatir aku sebagai pelanggan gitu kan. Betul. Nah, cuman di satu sisi sebenarnya kayak ada yang bilang kalau semisal itu tuh sebenarnya salah satu strategi marketing gitu. Di mana itu adalah salah satu usaha di mana kayak membiasakan user untuk pakai gitu. Jadi kayak user biar kecanduan betul, gitu ya. Kebiasaan user activity, daily active usernya proven gitu kan. Dia ada terus gitu. Tapi ketika pertanyaannya adalah ketika nanti promo-promo itu udah gak ada lagi dan ya hal-hal yang murah tadi itu dipromosikan udah gak ada lagi gitu. Itu apakah daily active usernya masih ada? Apakah user masih willing to use the apps gitu kan? Nah itu jadi pertanyaan mulai sekarang gitu kan. Kayak kita lihat fenomena ini tuh kan terjadi gitu ya. Nah, kurasa apa yang terjadi dulu adalah ketika investor ini lagi banyak ngasih dana gitu ya. Nah, itu dimanfaatin betul-betul tuh. Maksudnya untuk keperluan marketing, untuk ya promosi tadi atau untuk hire software engineers gitu atau hire yang lain banyak banget gitu. Nah, itu hal yang terjadi dulu kalau menurutku ya, menurut observasiku. Sehingga kayak hiring terus karena ya duitnya ada gitu kan. Nah, cuman pada akhirnya pasti investasi itu kan ada jangka waktu, ada periodnya kan. Dalam aku nggak tahu detailnya, ada yang mungkin yang 5 tahun dan segala macam gitu kan. Nah, the moment ketika investor itu udah kayak semisal jangka waktunya uangnya itu udah habis gitu, dan sedangkan apa yang diekspektasikan oleh startup tadi kayak semisal dia bakal product market fit lah, kemudian produknya bakal stable dan itu gak kejadian, usernya bakal loyal lah, bakal balik terus lah gitu kan. Nah, dan itu ketika gak kejadian, nah hal inilah yang menurutku jadi salah satu hal kenapa kayak banyak layoff di luar sana gitu. Karena kayak di satu sisi pengeluaran dari perusahaan itu tetap jalan, ngegaji karyawan, terutama ya cost yang paling mahal kan gaji karyawan ya. Tapi at the same time ternyata profitnya nggak balik gitu. Nah, ketika beda cerita kalau investornya invest lagi ya bakal tetap bisa jalan gitu. Tapi kalau misal investornya udah stop gitu dan ternyata apps yang kita develop nggak menghasilkan duit, nah pada akhirnya ya mungkin inilah yang terjadi ya. Nah ini kita udah ngomongin soal why-nya sih menurutku ya. Aku coba bawa ke kenapanya nih hal fenomena ini bisa terjadi gitu. Tapi kalau dari Aka ada tambahan lain nggak kenapa? Menarik. Iya, jadi ya tadi itu ya kayak pas di awal-awal kayak baru dapet pendanaan banyak gitu kan, dibakar ke marketing gitu kan, dibakar di promo-promo gitu kan, mungkin termasuk juga hiring juga. Betul, gitu kan. Kayak karena nge-hiring ini juga kan kayak bisa jadi ada lonjakan ada lonjakan user masuk, kebutuhannya makin banyak gitu, ada flow feature A lah, B lah, C lah dan kawan-kawan. Dan kayak kayak nge-develop feature kadang timingan juga gitu gak sih, kayak ini kalau gak cepat-cepat kita bikin feature ini hype-nya habis gitu. Kayak ini timingnya yang pas nih untuk nge-develop feature ini nih untuk rilis ke user pasar, gitu. Nah, ke pasar gitu kan. Kalau ini gak kita lakuin sekarang, masih nunggu-nunggu nanti gitu kan. Ini bakal gak se-hype itu, gak bakal seminat kita itu. Kita kehilangan momentum betul ya. Akhirnya wah tapi gak bisa nih kalau dengan tenaga developer yang sekarang gitu ya. Ini nggak bisa nih. Oh ya udah kita coba hiring gitu, tambah. Tapi ketika si mungkin udah di launch ke user production udah gitu. Launch, ternyata agak serame itu dan kawan-kawan, apalagi nanti sampai tadi ya dari investor udah stop dan kawan-kawan gitu kan. Itu jadi bingung gitu. Nah, tim development yang sekarang itu mau kemana gitu kan, jadi bingung gitu. Betul sih, itu salah satu make sense. Kalau dari Ham ada observasi lain nggak, atau kayak pengamatan lain yang mungkin ya belum sempat aku mention sama Aka gitu? Belum ada ternyata lagi sih. Kenapanya gitu, soal why-nya. Ya setuju juga sama Aka sih, sebenarnya belum kebayang lagi ya kenapanya ya. Selain tadi investornya lari, terus tadi mungkin produknya belum profit gitu, akhirnya terjadilah gitu kan layoff gitu. Belum kebayang lagi sih kira-kira apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu bisa nggak bertahan gitu ya. Selain tadi ya investor dan produknya akhirnya nggak laku gitu. Tapi kalau dari sudut pandangmu kayak ngomongin soal overhiring gitu ya. Nah, menurut observasimu itu beneran kejadian nggak? Atau sebenarnya kayak
Enggak kok, itu normal aja. Emang kita butuh developer segitu, kita butuh programmer segitu, atau sebenarnya kayaknya nggak sebanyak itu deh yang dibutuhkan untuk ngedevelop feature A gitu, katakanlah ada beberapa orang aja dan itu pun bisa gitu. Nah, gimana menurutmu? Kan karena salah satu penyebabnya ini ya overhiring gitu, nggak di estimate nih sebenarnya. Kita perusahaan nge-hire orang itu bukan karena sebenarnya butuh banget, tapi ya karena pengen nge-hiring aja karena ada duit gitu. Nah, itu gimana menurutmu? Hedon banget ya perusahaannya. Iya. Itu kayak kita lagi dapat uang belanja gitu kan, dapat apa gitu kan, buat belanja buat apa, beli gitu kan, kayak aku tidak butuh beli makanan ini, tapi karena Karena saya punya duit juga gitu kan. Saya punya duit, belikan semua gitu. Akhir bulan makan nasi kecap. Makan mie terus. Iya. Iya ya, make sense loh. Apa? Maksudnya kayak spending duit investor habis, akhir bulan layoff gitu kan. Udah kayak ini ya, makan nasi kecap tadi ya. Iya. Gimana? Ya terkait overhiring ini. Menurut saya sih overhiring gini. Jumlah hiringnya itu ya, kayak kita butuh berapa banyak itu pasti relevan dengan kondisi bisnisnya gitu kan. Ketika kondisi bisnisnya lagi berkembang, banyak inisiatif di perusahaan itu, produk-produk yang mau di develop gitu. Akhirnya butuh resource juga kan. Akhirnya hiring lah gede-gedean gitu. Tapi kalau di compare sama kebutuhan bisnisnya, sebenarnya ya jatuhnya nggak overhiring juga, karena memang produknya ada, kebutuhannya ada, butuh orang banyak, memang butuh orang banyak, ya udah di hire gitu. Dan kayaknya perusahaan nggak kayak apa ya, pasti memikirkan kayak jumlah maksimalnya atau yang kita butuhkan tuh untuk resource-nya berapa banyak gitu, dan pasti ada budgetnya juga kan, kayaknya untuk tech kita budgetin gini deh gitu, produk ada banyak nih, tech butuh segini gitu. Kayaknya definisi overhiringnya jadi gak relevan lah, karena memang kebutuhannya ada gitu. Oke. Bisnisnya gede gitu. Mungkin lebih tepatnya gini ya, kayak di saat belum ada tech winter ini gitu kan, itu kan kayak kita semua belum tahu kalau ini akan terjadi loh, kayak momen-momen kayak gini gitu kan. Jadi pas ketika tadi ada ada kebutuhan, kita perlu develop feature A, B, C gitu kan. Itu kan harusnya sesuatu yang bisa kayak dibuat paralel gitu loh, kayak yang apa nih yang benar-benar kita butuhkan, feature A dulu deh, bisa nih feature A kalau misalkan dengan resource yang kita punya sekarang gitu kan. B sama C gimana? B sama C penting juga nih. Gak apa-apa di tahun depan atau di apa gitu. Tapi karena gak mau kehilangan momentum ini gitu. Jadi udah deh kita hajar aja biar gitu. bisa sekarang gitu kan. Tapi tadi gitu. Jadi menurutku tuh sebenarnya gak salah juga, karena emang B sama C itu mungkin kebutuhan yang sangat valid gitu kan. Jadi jadi hiring, tapi masalahnya ketika si A, B, C ini udah selesai dan kawan-kawan kebutuhannya sudah tidak ada lagi, jadi gak dipikirin ini mau kemana nih resource yang ada. Cuman sekarang gitu. Ngomongin soal momentum market dan segala macam, gak mau kelewat gitu, makanya perlu develop feature itu secara bersamaan, gak bisa paralel. Itu lagi-lagi kayaknya aku nggak tahu, mungkin yang lebih paham juga teman-teman marketing, kemudian ekonom, teman-teman yang di bidangnya lah, bisnis gitu ya, bisnis development dan segala macam gitu ya. Cuman ya again nggak selamanya itu benar juga kan, karena ada yang juga ketika feature-nya ship into the production juga ya ternyata works gitu. Ya ternyata works, dan ada yang nggak works juga kan, gitu kan. Maksudnya nggak selalu tepat juga untuk karena bisnis juga lagi-lagi kayak banyak uncertainty-nya kan. Iya. Cuman kalau aku pribadi ngelihatnya mereka tuh lebih ke eksperimen aja sih, kayak nggak mau ya dalam tanda kutip aku mau ngejar momentum gitu, padahal aku ngelihatnya kayak lebih mengejar lebih ke memperbanyak eksperimen saja sih gitu, kayak gimana supaya banyak deliver feature itu gitu. Iya. Dan saya juga yakin ya, pasti perusahaan tuh pasti udah ngitung gitu, kayak dia mau bikin apa, butuh resource berapa, kalau itu memang make sense gitu, kayak keuntungan yang bisa kita dapat itu bisa jadi melebihi berkali-kali lipat
kebutuhan kita di resource-nya gitu, kayak kita resource misalkan butuh berapa puluh juta gitu ya misalkan gitu. Nah ketika ini semua goals gitu, work semua produknya, bisa jadi keuntungannya berkali-kali lipat lebih gitu. gede. Ya bisa Pasti jadi ada gitu hitung-hitungannya sih perusahaan itu. Cuman ya nggak selalu works kan. Ya, betul. Sekalinya boncos juga ya habis. Ada. Gak mungkin yang ini lah ya, gak mungkin semudah itulah kayak. Front end butuh hiring lagi nih. Berapa? 10. Oke, siap. Gak mungkin Nah makanya, ngomong ke yang ini tadi kayak, bisa aja keuntungannya berkali lipat gitu. Makanya kayak teman-teman di marketing ataupun bizdev gitu ya, itu mau tuh kayak, ya udah kita coba deliver instead of paralel, ya udah bersamaan gitu mungkin ya feature-feature yang ada gitu. Nah makanya di startup juga biasanya identik dengan high risk high profit kan. Betul kan? Maksudnya kayak kurasa teman-teman udah gak heran gitu kayak untuk startup itu cepat banget gitu, nggak dalam kurun waktu tertentu udah IPO gitu. Meanwhile perusahaan-perusahaan yang udah lama mungkin korporat segala macam nggak secepat itu, tapi startup nih bisa banter banget gitu. Tiba-tiba unicorn gitu kan. Tiba-tiba unicorn gitu kan. Tapi at the same time juga sekalinya boncos, sekalinya bangkrut, bahkan bisa tutup gitu kan. Startup nih berarti kayak apa ya? Kayak ledakan gitu, kayak apa ya? Kayak petasan gitu, kayak cepet hype gitu kan, meledak, duor gitu. Tapi bisa juga cepet hilang gitu. Betul. Kayak kedua-duanya tuh ya cepet, untuk enaknya tuh cepet, tapi resikonya lain ya cepet hilang juga. Ya, gitu. resikonya juga besar. Makanya dipertaruhkan tadi itu kan. Kurasa keputusan untuk hiring banyak orang tuh riskan kan. Ya, mereka mesti bayar, perusahaan mesti bayar mereka berbulan-bulan segala macam. Tapi di satu sisi lain juga gak ada kepastian bakal profit dari feature yang bakal di-develop gitu. Ya itu sih salah satu yang membedakan kurasa antara startup dan juga mungkin perusahaan korporat ya, kayak gitu. Nah, ini juga ada yang bilang gini biasanya kayak kerja di startup mah santai gitu kan. Kata siapa? Kerja di mana-mana gitu ya. Work from home, work from anywhere gitu kan. Nah, that's why asumsinya adalah kayak mungkin banyak yang nganggur, gak sesibuk itu orang kerja di startup gitu, kayak gak yang selamanya di depan laptop aja segala macam. Makanya kayak itu isu overhiring tuh juga ada gitu. Sebenarnya overhiring aja, saking banyaknya orangnya, distribusi pekerjaannya pun sedikit gitu. Nah itu gimana? Apa pernah ngerasain kah? Atau aku pernah sih mungkin di kantor dulu gak? Atau ngelihat temen yang lain gitu, gimana dari? Kalau pengalamanku ya, diriku di diriku sendiri gitu ya, sama di teman-teman yang kenapa ketawa? Gak apa? Ada kata-kataku yang salah? Enggak. Kayak di pengalaman kerjaku selama ini gitu kan, baik yang terjadi di diriku atau di teman-teman yang yang satu tim lah ya gitu ya. Kalau misalkan jauh banget itu aku gak tahu gitu. Tapi yang aku alami selama ini kayak enggak nih, kayak gak yang santai itu sampai hari ini atau minggu ini tidak ada task atau santai banget atau apa, kayaknya tiap minggu aku perang terus gitu. yang di risetkan lah, yang dikerjain lah, dan kawan-kawan dan teman-teman yang lain ya juga kayak gitu. Jadi ya gak relate dengan itu sih. Dirimu gimana? Ada nggak dirimu mengalami atau bahkan teman sekitarmu gitu? Sama sih, kayak gak ada momen yang benar-benar santai gitu. Karena tadi distribusi pekerjaannya itu ya pasti udah di planning ya, udah dihitung gitu kan, dan resource dalam satu tim itu juga udah dihitung juga gitu. Kira-kira untuk bikin produk ini ke depan gitu, kita butuh berapa orang, itu harusnya udah dihitung di awal gitu. Dan ya udah, kita butuh ini segini aja gitu, udah bisa jalan gitu timnya gitu kan. Kalaupun nanti butuh tambahan orang baru, ya kita tinggal nambah aja gitu kan. Kalau tadi kondisinya benar-benar nyantai banget, kayaknya enggak sih ya. Kayaknya ya. Ya pasti ada lah tiap hari gitu kan yang dikerjain gitu. Dan tadi nggak nyantai, kita juga punya deadline dan timeline juga gitu kan. Ya tiba-tiba tidur siang gitu kan. Tidur siang
tidur siang kan di jam istirahat. Oh, di jam istirahat. Iya. Oke. Nah, aku rasa udah cukup sih. Maksudnya kayak kita udah lumayan deep juga ngebahas soal ya kenapa fenomena ini terjadi gitu ya. Nah, sekarang nih yang paling penting menurutku adalah gimana nih kita bisa menyikapi Teh Winter ini as a software engineer as a software engineer, as a programmer. Baiknya kita gimana menyikapinya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan gitu ya dalam menghadapi ini gitu. Ya gimana? Bikin kafe. Canda. Side job. Gitu ya. Canda. Enggak, sorry. Maaf. Ya, as a software engineer gitu ya. Berarti gimana cara kita menyikapi hal ini? Again gitu kan, kita perlu memisahkan hal yang bisa kita kendalikan sama yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Nah, menurutku apa ya, kayak kondisi company atau kondisi startup, bahkan yang tempat kita kerja sekarang itu menurutku kayak tidak semuanya bisa kita kontrol gitu kan, dari sisi bisnis gitu kan, cash flow-nya dan kawan-kawan itu kan sesuatu yang tidak benar-benar bisa kita kontrol kan, nggak bisa yang wah aku akan berusaha dan kawan-kawannya gak bakal bisa juga gitu. Jadi aku lebih ngeliatnya itu fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan nih kita itu sebagai senior gitu ya, manajer, tech lead dan kawan-kawan, pokok yang level-level atas lah gitu ya, mungkin ketika membuat sebuah decision gitu, itu kayak perlu sangat dipertimbangkan gitu ya. Kayak misalkan lagi ada project X gitu ya. Project X nih butuh 3 front end gitu di timnya. Meanwhile sekarang masih ada 2 front end doang gitu. Nah, untuk ngejar deadline-nya itu kita butuh 3 front end misalkan. Nah, oke, itu benar gitu kan. Mungkin itu kondisinya benar gitu kan. Tapi ketika sudah hiring satu front end lagi agar bisa dari 2 jadi 3 gitu. Nah, si satu front end ini lagi akan digunakan untuk apa nextnya gitu kan? Akan di-assign kemana? Akan ke arah mana nantinya gitu. Jadi ya benar-benar dipertimbangkan jangka pendeknya dan jangka panjangnya juga gitu. Jadi gak cuma asal project ini beres, tapi oke, kedepannya apa nih yang bisa dikontribusikan gitu. Ya aku ngelihatnya itu. Terus kalau dari sisi kita sebagai junior gitu ya, atau dari sisi apa ya, kayak kita sebagai talentnya lah yang ingin join sebuah company dan kawan-kawan as software engineer gitu ya improve skill aja sih, improve skill dan again gimana caranya kita punya unique value gitu mungkin ya. Kayak ya software engineer udah banyak gitu kan. Misalkan kalau skill kita tuh, wah aku bisa React, aku bisa Next.js, aku bisa TypeScript gitu kan. Dan project yang aku udah bikin apa CMS dan kawan-kawan, CRUD, authentication, RBAC dan kawan itu kayaknya semua banyak yang bisa. Iya, kayak semua front engineer udah bisa kayak gitu gak sih gitu. Jadi kayak mungkin yang bisa kita lakukan adalah apa nih unique value kita gitu. Misalkan kalau aku apa nih sebagai M Nindra Zaka, seorang M Nindra Zaka gitu kan. Seorang dia kayak sombong gitu ya. Kok aku kayak salah memilih kata-kata gitu ya. Maksudnya seorang Aka, seorang Dani, seorang Ilham tuh apa nih kita nih apa gitu sebagai selain software engineer kita apa ininya gitu kan. Kayak branding kita tuh apa? Oh misalkan entah kontribusi di komunitas lah gitu kan, sharing sessionnya lah, bikin artikel, bikin konten dan kawan-kawan gitu, atau bikin open source gitu kan, apapun yang ngebuat kita tuh bukan hanya software engineer biasa gitu, tapi yang luar biasa yang punya unique value tadi gitu. Jadi ketika seorang M Nindra Zaka gitu. dibahas lagi ya. Iya. Itu jadi ketika nanti ya misalkan ada layoff gitu kan, ya kita kehilangan pekerjaan kita gitu kan, kita apply lagi. Nah ketika nanti kita apa namanya di compare dan kawan-kawan ada value tambahannya gitu selain ya bisa ngoding gitu. Ya that's interesting point sih menurutku. Nah betul apa ya, kayak karena apalagi ya kurasa fenomena ini tuh apa ya, bakal ada keberlanjutannya, ada efeknya gitu. Maksudnya I mean dalam hal kayak gini.
aku ngelihat kayak mungkin ya, tapi nggak tahu ya, lagi-lagi ini observasiku aja. Kayak investor itu sekarang kurasa bakal lebih cenderung berhati-hati kalau semisal invest ke sebuah startup gitu. That's why hal-hal yang dulu kejadian kayak semisal oke, aku hiring terus itu udah bakal jarang terjadi menurut gue ya. Karena again gitu ya. Investor sekarang ngelihat mau invest ke startup itu ya beneran bagus nggak produknya dia gitu, atau dia cuman sekedar bakar duit doang gitu. Jadi kayak menurutku ke depan fenomena ini tuh ya bakal terus berlanjut gitu ya. Jadi kalau semisal produknya emang nggak bagus, nggak product market fit, nggak menutup kemungkinan nih fenomena layoff ke depan masih ada gitu ya. Dan ya again gitu, startup udah gak seseksi dulu gitu. Udah investor, orang-orang udah jadi makin aware gitu kan. Nah that's why aku coba sambung dari poin Aka tadi ya. Perihal improve dan mengembangkan diri gitu ya. Nah itu menurutku salah satu tadi kita bisa kasih unique value untuk diri kita sendiri. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah gimana caranya kita as a software engineer gitu ya, itu tuh tetap bisa relevan di market gitu ya, terlepas apapun terjadi gitu. Jadi kayak kita tuh skillful itu tuh bukan hanya ketika mendekati interview gitu, tapi ya setiap saat gitu. Iya dong. Kayak karena ada kecenderungan di mana kita tuh kayak oke, aku akan belajar algoritma dan data structure ketika mendekati interview doang gitu. Udah kayak ini ya, udah kayak aduh besok ujian. Iya, belajar semalaman. Betul gitu. Itu menurutku salah satu hal yang penting banget gitu. Kayak karena skill itu tuh skill interview itu skill sendiri kan. Itu tuh nggak bisa diasah hanya 1-2 minggu gitu. Itu butuh proses waktu yang lama. Apalagi kalau di software engineer biasanya ada satu assessment yang memang udah banyak disepakati nih, di mana screening pertama ya pasti algoritma dan data structure banyak banget. Nah, that's why kayak kita mau gak mau apapun kondisi yang terjadi gitu ya, kita mesti bisa skillful gitu apapun yang terjadi gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Ilham? Ada tambahan ya? Bener sih, setuju. Karena tadi ya skill kita dijual bukan cuma ketika interview doang kan gitu kan. Jadi kayak perlu maintain atau pelihara skill juga kan ke depannya gitu. Makanya ya terlepas dari tadi kondisinya gimana, terdampak atau enggak gitu, ya kita harus siap dengan segala kondisinya kan. Kondisi terburuk pun kita harus siap. Dan kalau kita udah tadi kita tetap improve, kita tetap belajar gitu. Nah itu udah harusnya nggak ada alasan kayak kita ketika terdampak gitu nggak bisa nyalahkan perusahaan, nggak bisa nyalahkan kondisi global dan lain-lain gitu ya. Ya nggak apa, saya masih ada sesuatu yang bisa saya jual gitu kan. Itu iya, salah satu poin menarik sih. Nah ini aku bayangin ya, in the worst case scenario gitu. Katakanlah kamu kena nih Kak. Oke. Nah, kurasa gimana kamu merespon terhadap hal itu bakal beda gak sih? Kayak kalau kalau semisal kita tuh kayak katakanlah gitu ya. Katakanlah kayak nggak prepare sama sekali, maksudnya nggak pernah latihan, nggak pernah mengasah skill, karena kan nggak menutup kemungkinan ada teman-teman di luar sana ya udah kerja ya ngerjain kerjaan doang, ngulik aku udah dapat kerjaan kok gitu kan. Yang penting kerjaan selesai gitu kan. Iya, nggak perlu ngulik di luar jam kerja dan lain-lain gitu. Nah itu gimana menurutmu? Apa yang bakal ada 2 case gitu ya, antara programmer yang suka ngulik dan segala macam, tapi dengan programmer yang just for the sake of ngerjain task doang gitu. Ya mungkin gak harus gak harus yang ngulik di luar jam kerja dan kawan-kawan. Poinnya menurutku kayak lebih ke kita ada task gitu kan di kantor buat develop apapun itu gitu kan. Nah tapi menurutku tuh poinnya adalah apakah kita mengerjakan task itu tuh hanya goalsnya tuh kayak ini dah asal selesai, atau kayak kita ada follow up-nya. Maksudnya kayak ini kayak kerjaan ini selesai, misalkan aku develop feature X gitu kan. Nah tapi ketika ini selesai, apakah aku mempelajari kayak fitur ini selesai, aku ngerjainnya caranya kayak gini, apa ya yang bisa aku improve lagi, apa yang harusnya aku buat lebih baik di features yang aku lakukan atau yang aku lakukan di sprint kemarin gitu. Kayak misalkan strategiku kayaknya salah,
arsitekturnya kurang oke. Oh, manajemen waktuku kurang oke. Manajemen planningnya kurang oke dan kawan-kawan gitu. Oh, kenapa kok kurang oke? Karena bla 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 bla. Problemnya ini. Oke, untuk nge-solve problem itu apa caranya? Metodenya apa? Jadi kan secara tidak langsung gitu kan, kita bakal tetap improve gitu kan. Walaupun itu yang kita ulik adalah tetap kerjaan gitu. Bakal tetap relevan kita relevan di industri. Iya. Jadi ya itu penting sih. Salah satu hal yang mesti kita pahami adalah kita kerja juga sebenarnya bisa sambil belajar gitu kan. Iya, itu awareness yang mesti dipupuk sih, dan itu penting banget gitu. Nah, ada tambahan nggak? Tentang apa nih menyikapi tadi? Mungkin tambahannya dari sudut pandang teman-teman yang masih bertahan gitu kan ya. Kayak bertahan, maksudnya gimana bertahan nih? Nggak terdampak gitu kan. Yang bisa kita lakukan ya tadi, karena perusahaan ditinggal investor gitu kan. Jadi ya mau gak mau perusahaan harus hidup dengan produknya sendiri kan. Mandiri lah ya. Mandiri gitu kan, harus survive dengan produknya sendiri. Nah, kita sebagai software engineer bisa bantu perusahaan untuk survive dengan cara apa? Kayak bantu validasi produknya misalkan. Kita kan pasti kebagian lah ya info-info. Kita mau develop produk ini gitu. Kayak ya udah kita bantu validasi produk itu oke atau enggak, kayak bantu itu gitu. Kayak kita nulis pandangan-pandangan gitu. Terus kayak kita ngodingnya juga harus lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, performanya lebih oke. Kasih experience yang bagus sama user gitu kan. Edge case-nya dipikirin juga. Betul. Gitu. Dengan itu aplikasinya jadi bagus, banyak orang yang pakai juga gitu kan. Termasuk non technical staffnya juga kan. Maksudnya kayak ini beneran gak ya? Maksudnya ketika diskusi PRD gitu ya. Ini beneran feature ini beneran bisa nge-solve problem itu gak ya? Atau cuman itu sekedar asumsi aja gitu? Iya, betul. Atau gak ada datanya, ini cuman asumsi doang gitu? Apakah PRD itu muncul dari data tracker user kita gitu? Entah itu apapun ya, retention rate dan segala macam. Kita kan sebenarnya punya data untuk ngambil sebuah keputusan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya ya penting. Ya makanya tadi kan bantu ngevalidasi itu kan. Ya bahkan kita juga walaupun kita software engineer, kita bisa ngebantu kalau aku ngebayangin kalau aku jadi usernya nih. Jadi kayak walaupun kita software engineer tetap bisa ngebantu dengan nge-switch role kita. Itu kita bayangin sebagai kalau kita dari sudut pandang user gitu. Apakah nyaman menggunakan ini? Apakah ini bakal nge-solve kita? Kita coba bayangkan gimana kalau misal kita yang make itu. Kita yang pakai karena kan ada pasti di PRD itu kan ada user story, ada persona juga. Maksudnya ini siapa ini bakal pakai? Oh, anak sekolah, pekerja, siapa. Nah, kita bayangkan jadi mereka gitu kan. Terus kita bayangin kayaknya ini nih yang akan terjadi. Kayak gitu. Jadi kayak ngebantu ngasih sudut pandang juga lah kayak gitu. Iya. Ya itu sih kebayangnya kita bisa bantu bagusin produknya lah biar laku gitu kan. Terus mungkin kita bantu dari sisi cost juga, kayak misalkan kita ngelakuin cost optimization gitu, misalkan dari segi operasional atau resource servernya nih kita mau turunin gitu kan, karena tadi ya perusahaan ditinggal investor harus bertahan dengan produk sendiri, ya pengeluarannya harus seminim mungkin juga gitu. Nah kita sebagai software engineer ya cari bagian-bagian yang mungkin itu butuh cost banyak, kita bantu untuk turunin cost-nya gitu sih mungkin. Ya termasuk dalam nge-maintain ini juga ya, mungkin yang nge-maintain code juga. Ini harusnya kalau bagian feature yang ini biasanya development-nya sekian bulan gitu kan. Gara-gara tech debt lah dan kawan-kawan gitu kan. Ini perlu dibuat rapi. Berarti kita perlu mikirin gimana ya caranya kita ngebayar tech debt tapi features development tetap jalan juga. Gimana caranya kayak gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan ya sebagai software engineer untuk membantu si startup ini. Oke, menarik banget sih. Gimana kita menyikapi dan apa yang harus dilakukan. Kurasa dari pertanyaan itu harusnya udah kejawab sih dan udah kebayang juga gitu ya. Nah, again mungkin ini quick recap aja ya. Atau ada kata-kata, bukan kata-kata terakhir sih. Ngeri gitu. Ngeri tiba-tiba. Tiba-tiba OP episode sebelumnya berikutnya udah gak ada gitu. Ya. Oke guys, sorry tadi ada sedikit kendala teknis ya. Oke, kita balik lagi gitu ya. Nah, anything else you want to say, Ham atau Kak, sebelum kita coba tutup nih? Apapun 1-2 kalimat.
Mungkin dari aku gini ya, kayak ini kan kayak masalah bersama gitu yang harus kita masalah hadapi bersama. Jadi kita gak bisa kayak blame siapa dan kawan-kawan, karena menurutku ngeblame gak bakal nge-solve apapun gitu. Jadi ya mungkin yang bisa aku sampaikan adalah ini kayak hal yang berat gitu kan, yang apalagi teman-teman yang terdampak gitu kan. Jadi ya tetap semangat gitu kan. Ya again, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berpikir apa yang bisa kita kontrol gitu kan, apa yang bisa kita kendalikan, dan kawan-kawan entah improve lah. Terus teman-teman yang bertahan tadi bantu nge-support startupnya gitu kan, dengan cara apapun yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi ya menurutku nyalahin siapapun gak akan menyelesaikan masalah, tapi kayak ya udah ayo kita improve dan kontribusikan apa yang bisa kita lakukan kayak gitu sih. Nah, luar biasa bijak sekali. Tiba-tiba bijak gitu ya. Ya sama sih, harus tetap belajar ya, jangan berhenti belajar gitu. Karena tadi kita harus maintain skill kita juga gitu kan. Kalau nggak biasa ya tumpul juga gitu. Kita nggak ngoding 3 hari aja kadang udah lupa sintaks gitu kan. Ya itu sih, mungkin siapin strategi juga gitu. Kalau misalkan tiba-tiba terdampak gitu, kita mau ngapain gitu, kayak strateginya ya udah dibikin planningnya gitu sih. Apa tadi mau pindah ke perusahaan, dan perusahaan yang seperti apa gitu, mungkin riset juga kayak yang kita butuhkan skill yang seperti apa di sana kayak gitu betul, kan. kayak riset juga kondisi ekonomi sekarang kayak gimana, mungkin yang akan berapa lama ini gitu, mungkin biar kita juga bisa kebayang kondisinya separah dan gimana sih sebenarnya gitu. Oke. Nah itu ya dariku terakhir sih, ya intinya gimana caranya kayak kita tetap bisa relevan di market. That's why kita terus keep improving ourselves gitu ya, terlepas apapun yang terjadi gitu. Sehingga in the worst case scenario, katakanlah kita yang terdampak pun gitu, kita tuh kayak masih bisa tetap bisa relevan, dan kita bisa dapetin insecure jobs kita lagi kan gitu kan. Kayak gitu. Bisa cepat move on lah ya. Betul, karena kayak apa ya? Ya lagi tadi ya, high risk high profit kan. Salah satu resiko di startup ya, nggak menutup kemungkinan startup yang kita tempati sekarang atau ke depan startup yang ke depan yang kita mau tuju juga bakal ada hal kayak gitu ya. Itu tuh kayak aku ngelihat sama kayak ini gak sih, kayak sama kayak mati gak sih? Kayak I mean kayak gimana ya gak ada yang tahu waktunya gitu. Gak ada yang itu kayak ujian gitu loh Kak. Kita nggak akan ada yang tahu kapan kita mati, tapi ya yang harus kita lakukan gimana caranya setiap harinya kita siap-siap untuk itu, hal yang terbaik setiap hari gitu ya. Makanya gak heran kalau misal kita disuruh sholat seolah-olah kamu tuh sholat terakhir kalinya. Betul. Dan juga sama gitu, kerja seolah-olah itu kerjaan terakhirmu. Masya Allah. Dan juga kayak belajar ngulik seolah-olah in the worst case scenario kamu kena terdampak itu, sehingga kalaupun itu terjadi, itu kamu udah ready gitu, udah siap sama ujian itu gitu. Masya Allah. Dan aku mau nangis loh, dan kayak terharu banget kayak serius kayak. Ya soalnya masih weekend kan, jadi kayak masih ada lah. Mau masuk ke weekday soalnya. Mau masuk ke weekday. Mode ini dan nih, mode Islami gitu kan, mode. Ya betul, itu gue dapetin dari diskusi gue sama mentorku. Siap. Oke, cool. Karena udah dari Ilham udah nambahin, aku udah nambahin, Aka juga udah nambahin. Gitu dulu teman-teman. Aku nggak tahu kamu yang di sana nonton sampai selesai atau tidak. Tapi ya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen juga, atau share kalau misal itu resonate dan relate sama kamu dan ataupun temanmu yang kamu rasa ini harus dengerin podcast ini ya. Feel free aja gitu. Iya. Atau nggak setuju bisa komen-komen lah. Mau discuss mau nambahin info, bisa. Pendapat, monggo. Oke, segitu dulu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Oke, selamat. Kurang ini deh. Ini kayaknya gue harus terlalu gini. Aurat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Stop.
Bu Wiwi. Wiwi lagi. Gue cek kode saja.